Mas Bondan akan hadir kembali tanggal 11 Juni 2024 di Concert Hall Taman Budaya Yogyakarta. Silakan hadir dan menyaksikan sebuah karya Maestro Bondan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semuanya. Salam sehat, rahayu, 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 dan salam budaya, lestari budayaku. Di kesempatan hari ini pemirsa dimanapun Anda berada, motor sembah nuwun bergabung dan juga tentunya berjumpa lagi di podcast kami, yaitu adalah podcast Taman Budaya Yogyakarta, yang tentunya masih setia menemani panjenengan yang nanti akan mengupas tuntas informasi-informasi persembahan dari Taman Budaya Yogyakarta. Di kesempatan hari ini selama 1 jam ke depan, saya di sini Yanti Lemu yang akan tentunya menemani panjenengan semuanya, memberikan dan juga menghantarkan acara di kesempatan hari ini dengan para narasumber-narasumber yang sangat luar biasa yang sudah hadir di kesempatan hari ini dengan bahagia, dengan sinergi yang sangat luar biasa. Tapi sebelumnya saya minta tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu. Luar biasa. Hari ini pemirsa dimanapun Anda berada atau Sobat Budaya yang tentunya juga sudah hadir menemani saya, banyak informasi-informasi yang tentunya sudah panjenengan persani dari kanal YouTube Taman Budaya Yogyakarta. Terkhusus adalah sebuah karya-karya yang sangat istimewa. Dan di hari ini tentunya narasumber yang sudah dihadirkan ini tidak jauh dan juga tidak asing lagi. Di kesempatan hari ini akan mengupas adanya sebuah pagelaran persembahan gelar karya yang tentunya akan kita saksikan bersama besok di tanggal 11 Juni 2024, yaitu adalah gelar maestro yang sangat istimewa sekali di Taman Budaya Yogyakarta, yaitu mengangkat dan juga tentunya menghadirkan cerita-cerita dari biografi seseorang maestro yang sangat istimewa di kancah ketoprak. Siapakah itu maestro yang akan kita kupas? Tapi sebelumnya kita akan berkenalan terlebih dahulu narasumber kita yang sudah hadir di kesempatan hari ini, pemirsa dan juga Sobat Budaya dimanapun Anda berada. Pak Bambang Paningron Sugeng siang, Pak. Sugeng siang, sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Tasih lumayan. Kok lumayan pripun ta? Mau kan sampun sering keroan ini. Oh my God. Iya. Walah, kayaknya nyawang kula sakniki kenapa pun prigas? Gregesi. Wong kegeden. Pak Bambang Paningron Sobat Budaya hadir menemani kita. Beliau adalah pengamat seni yang sangat luar biasa dan juga profesional yang nantinya akan ditemani oleh beliau Raden Mas Alfianto yang sangat istimewa sekali hadir di sini, yang tentunya juga nanti akan bersama-sama bersinergi mengupas tuntas tentang karya maestro yang akan dihadirkan secara spesial. Beliau adalah pengamat seni yang tentunya juga sudah tidak asing lagi. Beri tepuk tangan yang meriah luar biasa. Mas Alfi, sehat? Pengestunya. Sudah siap untuk membuka dan memberikan info kepada Sobat Budaya? Wah, dereken Pak Bambang. Dereken Pak Bambang. Nek kula terus. Kalau derek sini. Mbak kula mawon derek derek. Kok nyaten lho nggih. Pemirsa ataupun juga Sobat Budaya. Tadi di awal sudah kita singgung Pak Bambang, Mas Alfi, bahwasanya dari gelar maestro yang akan kita bahas hari ini, persiapan di 11 Juni 2024 di Taman Budaya Yogyakarta ini adalah salah satu gelar maestro yang sudah asing lagi, yaitu biografi yang akan kita sampaikan. Beliau adalah Bapak Bondan Nusantara. Bapak Bondan Nusantara yang tentunya kemarin sudah dipanggil oleh Tuhan menghadap ke Tuhan Yang Maha Esa, yang lahir pada tanggal 6 Oktober 1952. Beliau ini mempunyai profil yang sangat luar biasa dari bidang dunia seni yang sudah turun dari bakat seorang ibu. Yang tentunya sudah kita persani bersama bahwasanya Mas Bondan atau Bapak Bondan almarhum ini adalah mengikuti kegiatan ketoprak yang keliling dimanapun itu pasti ada bersama Dahono Mataram. Dan tentunya juga
kepiawaiannya dalam membuat naskah yang tentunya juga sudah dimainkan di beberapa radio ternama yang juga disiarkan pun juga beliau ini mendapat apresiasi yang sangat luar biasa. Beliau juga menulis naskah Ketoprak Sandiwara di TVRI juga, yang tentunya terus ditayangkan hingga sampai tahun di 1999. Yang di samping aktif dalam berkegiatan ketoprak, Bapak Bondan almarhum juga bekerja sebagai wartawan di Harian Kedaulatan Rakyat pada tahun di 1980 sampai di 1999. Dedikasi yang sangat luar biasa dari Harian Berita Nasional itu pun juga di tahun 1991 sampai dengan 98. Setelah tidak lagi menjadi wartawan, akhirnya almarhum Bapak Bondan menggeluti dunia seni sebagai sutradara dan juga menulis naskah untuk komunitas seni dagelan Mataram Baru. Dan dengan doa yang sangat luar biasa, beliau tutup usia di tanggal 20 April 2022. Kami mendoakan almarhum mugi-mugi pinaringan swarga langgeng dan selalu menjadi karya dan contoh yang terbaik untuk kami regenerasi dan juga pecinta ketoprak di kesempatan hari ini yang tentunya penuh dengan semangat untuk jangan sampai karya-karya beliau ini hilang. Karena beliau pun juga tidak akan pernah hilang di hati kami. Kak Mekaten Pak Bambang. Mengawali Pak Bambang dari sekian biografi yang sudah saya sampaikan, profil yang sudah terkait, serta gelar maestro yang akan tentunya kita saksikan bersama di tanggal 11 Juni 2024. Nyon Sewu bercerita tentang pengalaman apa dan sebagainya. Nyon Sewu Pak Bambang ataupun Mas Alti, monggo pengalaman apa yang sangat berkesan atau pengalaman apa yang istilahnya orang dulu bilang loro-loponya bersama beliau ini seperti apa? Monggo katuran. Kulo nggih. Kulo niku bingung sing sinten riyen. Nggih. Ya sebenarnya itu sudah cukup lama ya, karena tahun 90-an saya mengenal Mas Bondan. Lajeng niatnya waktu itu memang untuk belajar. Tapi kemudian malah digeret untuk terlibat lebih dalam. Sebenarnya saya awalnya memang backgroundnya di teater, ada sedikit tari, kemudian pengen belajar ketoprak, sudah ikut pentas kemana-mana gitu, tapi kemudian sepertinya saya tidak bisa benar-benar masuk karena niatnya beda. Tidak pengen menjadi seniman ketoprak dalam hal ini. Karena tetapi kemudian Mas Bondan menggeret lebih dalam lagi, bahkan kemudian dilibatkan di dalam beberapa produksi di awal. Dulu bahkan dengan sesepuh-sesepuh awalnya, dengan Pak Widaya, dengan Pak Wahono, Mbah Gati, kemudian pentasnya pernah di Blagah, Baron, Tepus dan segala macam. Tapi ketika kemudian digeret Mas Bondan itu, dan saya mulai mengenal benar Mas Bondan, kalau kenal ketemu sering ya, tahun-tahun awal. Tapi ke tahun 90-an itu kemudian digeret benar dan kemudian justru diminta untuk terlibat lebih dalam di dalam penyutradaraan dan segala macam itu. Di situ saya mengakui bahwa Mas Bondan ini sosok yang langka sebenarnya, sosok yang langka. Bahkan di dalam perjalanan berikutnya yang tidak pernah berhenti membicarakan, memikirkan dan melakukan hal-hal yang terkait dengan ketoprak ini, kalau ya istilahnya orang perlu dibanding-bandingke, tapi agak susah mencari bandingannya. Banyak sekali orang yang memikirkan ketoprak. Tapi Mas Bondan ini tidak hanya memikirkan, tapi juga melaksanakan, menjalankan pikiran-pikiran itu atau gagasan-gagasan itu. Bukan hanya di dalam penulisan naskah, tetapi juga memikirkan bagaimana format ketoprak baru yang bisa ditawarkan ke anak-anak muda. Dan ini sangat disambut oleh anak-anak muda sampai pada tahun 2019 atas gagasan beliau bersama Mas
Poratmadi, muncul yang namanya tim pengembangan ketoprak yang disambut baik oleh Warso Dalem sebagai gubernur, sampai kemudian muridnya yang datanya ada, jumlahnya luar biasa. Berapa boleh saya tahu, Bapak? Ada sekarang ini ada sekitar 2.500-an pemain luar ketoprak. biasa, boleh tepuk tangannya istimewa sekali, 2.000 lebih. Di DIY. Dan bisa di recall setiap saat, istilahnya begitu. Meskipun di banyak level ya, tapi paling tidak saya menjadi saksi atas perjuangan Mas Bondan dengan bantuan Mas Poratmadi dan teman-teman. Sekarang ini anak-anak muda sudah bisa jalan sendiri. Itu warisan ilmu yang menurut saya luar biasa dari Mas Bondan, karena biasanya maestro itu ketika surut dia hanya meninggalkan kenangan atas karya beliau, tetapi dia meninggalkan murid-murid yang sudah sanggup menggantikan beliau. Ini sesuatu yang menurut kami bondo juga ya, ilmu yang kemudian tidak hilang dibawa mati, tapi ilmunya sempat ditularkan pada yang lain. Dan saya merasa bangga juga pernah mengenal beliau, tahu bagaimana, jangankan loro lopo ya, karena dari bangun tidur sampai kemudian tidur kembali yang dipikirkan hanya ketoprak. Saya kadang-kadang merasa iri bagaimana seseorang bisa menjalankan kehidupannya dengan cara seperti itu. Saya potong, apakah itu juga termasuk yang dikatakan panjenengan tadi adalah sosok yang langka? Ya betul, ya betul. Meskipun kita tidak perlu mencari padanannya, betul. Ya, tapi kalau ini saya masih menganggap ini aneh orang ini, ya bisa menjalankan kehidupan kesehariannya tanpa berpaling pada hal yang lain. Kalau berpaling itu konteksnya belajar. Nah, saya juga mendapatkan banyak warisan sebenarnya, selain etos dan segala macam, tapi juga kadang-kadang pekerjaan. Pekerjaan, Mas niki titip tolong dilakukan. Kemudian ada yang ketika beliau surut belum sempat dilaksanakan, tiba-tiba saya ada yang ngontak, Mas rumiyin Mas Bondan niku nanti ngendika ngaten. Napa Mas Bambang saged nglajengaken? Oh, sendiko. Nah, meskipun sendikonya itu sambil mikir, piye ya carane. Karena kan mesti yo karuan ini ku mesti enten bedane jawabannya istilahnya. Kados ngaten lah, manunipun sekitar itu. Kalau menyinggung tentang apa yang sudah disampaikan kalian panjenengan Pak Bambang tentang pengalaman-pengalaman yang luar biasa, mau tidak mau mengerucut adalah perkembangan dengan bahasa ataupun juga sebuah apresiasi sebagai maestro. Ngaten nggih, Mas Aldi. Mungkin kenapa atau ini kok sangat layak diberikan kepada beliau ini dari sudut pandangnya Mas Aldi sendiri, selain sosok beliau ini langka dan banyak sekali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu itu nopo kemawon. Nggih, Mbak Yanti. Memang persentuhan saya dengan Mas Bondan Suwargi tentu tidak sepanjang Pak Bambang. Karena saya berawal dari seorang penggemar sebetulnya. Ketika di medio 90-an dengan Dagelan Mataram barunya, dengan Dagelan Mataram baru waktu itu kan menjadi sangat happening happening, dan juga bagaimana peran Mas Bondan pada waktu itu yang kita tahu sebagai penggagas, konseptor, kemudian juga sutradara. Tidak hanya Dagelan Mataram baru sebetulnya, tapi juga bentuk-bentuk pertunjukan baru, tradisi, pertunjukan tradisi yang diperbarukan pada waktu itu dengan konsep-konsepnya Mas Bondan. Seperti ketoprak tentu saja tidak bisa lepas dari karya-karya Mas Bondan. Baik itu dagelan maupun seni pertunjukan yang katakanlah tari, drama, baik itu media televisi waktu itu juga sedang berkembang sekali. Bagaimana kemudian alih media pertunjukan itu dari panggung ke televisi, radio dan lain sebagainya. Pada waktu itu selalu yang kami dengar sebagai bocah pada waktu itu, anak muda waktu itu yang mengapresiasi selalu
Bondan Nusantara ada di sana. Baik. Sehingga kemudian ketika pada suatu saat sama seperti Pak Bambang, kami berawal dari teater kampus gitu. Baik. Sebelum kemudian dijerumuskan oleh Suwargi Mas Bondan ning donya ketoprak itu. Ditransformasikan ya. Berawal dari teater kampus di kampus. Yang pada satu ketika entah bagaimana begitu bisa ketemu dengan Mas Bondan dan digeret langsung, Mas penjenengan sakit ngetoprak gitu. Yuk nyobi, wah kula dereng nate sinau karena latar belakang saya di lingkungan keluarga kan tari klasik. Leres. Tapi juga ketoprak sebetulnya juga sangat menggemari keluarga, bahkan bentuk ketoprak tari ini kan juga dari menopo Eyang, Pak D yang menggagas. Tapi bahwa dunia ketoprak itu sendiri ya baru saya kenal betul ketika mau dijlomprongke Suwargi Mas Bondan nika. Pada waktu itu langsung diajak ikut festival ketoprak. Festival ketoprak. Wah, ini sebuah pengalaman yang luar biasa dan sejak saat itu persentuhan dengan Mas Bondan dan ketoprak terus berlanjut. Karena pada tahun 97-98 mungkin pada waktu itu kan juga regenerasi ketoprak ini juga belum semarak sekarang. Betul. Ya. Peminat pun juga masih sangat minim, Mas, karena ketakutan tersendiri. Betul. Dan lain-lain. Tapi luar biasanya pada saat itu Mas Bondan sangat percaya dengan anak muda. Sangat percaya dengan anak muda, bahkan mendorong anak-anak muda ini pada waktu itu termasuk anak-anak ketoprak, anak-anak pemain ketoprak yang masih segenerasi dengan saya, usia muda pada waktu itu, didorong untuk membuat sanggar sendiri, membuat kelompok sendiri. Karena modal utamanya percaya itu Mas Alti, tersebut kan terus lebih terus bisa. Aku tak percaya orang beban nih, kok nek salah dia tak bener kayak kan. Secara berteman sangat baik seperti itulah cara beliau. Dorongan-dorongan Mas Bondan ini kan sifatnya mengembangkan. Tidak banyak intervensi, diberi kepercayaan. Kemudian ketika tumbuh kadang diberi ruang kompetisi dengan dirinya, ini yang juga menumbuhkan tuh. Jadi rasa kepercayaan itu tumbuh, tapi juga kadang kami merasa malah disejajarkan dengan beliau, sehingga muncul secara kreatif loh, secara kreatif itu muncul juga rasa untuk berkompetisi secara karya, luar biasanya kan itu luar biasa. Ditumbuhkan tapi juga diberi tantangan, dihadapkan dengan dirinya, jadi kita tidak menjadi selalu pada posisi yang diemban terus gitu. Diemban terus. Jadi ini diberikan kepercayaan di situ untuk saya kira ini yang menjadi sosok kemaestroan beliau, bahwa ya selain sebagai pelaku ketoprak yang sangat luar biasa dengan karya-karyanya, baik naskah, pertunjukan dan lain sebagainya, beliau adalah juga seorang motivator terhadap pelaku-pelaku ketoprak muda. Menjadi guru juga luar biasa, tadi yang disampaikan ternyata ribuan anak muda sekarang sudah sangat dekat dengan ketoprak, tergerak dengan ketoprak dari banyak hal yang dilakukan oleh Mas Bondan, Mas Purwopati, dan tentu saja Pak Bambang di tim pengembangan ketoprak. Jadi itu tidak bisa diragukan lagi ketika Nyun Sewu, kalau kita berbicara tentang sajian itu ingredientnya itu sudah banyak, sudah mumpuni di situ semua dan tidak perlu diragukan. Saya kira kok mempertanyakan kemaestroan Mas Pak Bondan Suwargi kok menjadi sulit untuk membantah itu. Ya beliau sebagai seniman, sebagai guru, sebagai teman, sebagai motivator, bahkan sebagai kompetitor. Dan ini yang menghidupkan ketoprak, saya kira. Dinamika ketoprak ini selalu hidup setiap kehadiran Mas Bondan. Itu yang kemudian
membesarkan juga karena persentuhan-persentuhan dengan Mas Bondan itu membuktikan banyak eksistensi tokoh-tokoh di dunia hiburan, di dunia pertunjukan Yogyakarta, persentuhannya dengan Mas Bondan Nusantara sebelum secara sinergi bertaching yang sangat luar biasa. Iya, menambahkan Yun Sewu Mas Alti Matus Bandung, menambahkan Pak Bambang mungkin Yun Sewu kalau secara garis prinsip kemaestroan yang dipandang mungkin Yun Sewu secara kasat kini wong pinter nulis gini atau piyai gini itu kan pasti mempunyai sebuah idealisme yang dalam tanda kutip mempunyai keanekaragaman karakter masing-masing. Kalau dalam segi prinsip kemaestroan dari sudut pandangnya Pak Bambang sendiri itu seperti apa? Ya, maestro ini kok ukurannya kan sebenarnya dari sisi konsistensi, durasi, kemudian daya arus. Apakah kalau dari sisi konsistensi jelas, hampir seumur hidup beliau itu tercurahkan semuanya karena memang berangkat dari keluarga ketoprak. Sampai sedonya pun itu pun masih memikirkan ketoprak sebenarnya karena kami janjian rapat pada waktu itu. Kemudian karya-karya beliau sudah tidak terhitung dari naskah, dari pertunjukan, pelibatan masyarakatnya juga sangat tinggi. Kalau ngomong daya aruh tentu saja luar biasa karena tidak hanya di Jogja, beliau ini kadang-kadang juga ke Pati, kemudian Jawa Tengah dan sekitarnya, luar Solo dan banyak hal yang saya juga tidak selalu ketahui. Kemudian anak-anak muda sekarang ini yang menjadi sempat diasuh oleh beliau, ini tidak kemudian ketika beliau sudah tidak lagi hadir di tengah-tengah kita, mereka masih ada. Bukan kemudian ketika beliau surut, kemudian anak-anak ini kehilangan semangat. Ini sangat penting karena kadang-kadang seorang seniman itu hanya bisa memberikan pengaruh sampai saat dia berakhir ya, di dalam kehidupannya. Tapi ternyata ini semangat ini masih terbawa. Artinya apa? Artinya Mas Bondan ini berhasil menanamkan sesuatu pada anak-anak muda yang jumlahnya juga tidak main-main, dan mereka sekarang menjadi penggerak di daerah-daerah yang pernah Mas Bondan datangi. Ini yang menurut saya level maestronya sudah juga bukan maestro main-main. Jadi kita punya banyak sekali maestro tentu saja apalagi di Jogja. Betul. Ya. Tetapi kalau mau diukur, ya ini maestronya bukan maestro ecek-ecek lah, gitu kan. Ada tingkatan tersendiri. Ada tingkatan yang wah ini susah dicari bandingannya, wah ini hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Nah ini menurut saya kalau bicara tentang level maestro, gitu ya. Baik, jadi nggak bisa disebutkan terlalu panjang kali lebar, tapi memang kita sudah saksikan bersama ngaten Pak Bambang. Yang penting luas, itu luas, ya. Panjang kali lebar, yang penting luas. Jadi kalau kita mau ngobrolin Yun Sewu, arep dikoyo ngopo wis panjang kali lebar wis rasa kagan dodoane luas. Yang penting jembar. Jembar. Atur nuwun Pak Bambang. Ini pun betul jembar loh, ini pun kebek. Jadi Sobat Budaya, semakin seru, semakin luar biasa. Saya penasaran bahwa saya memang banyak sekali yang sudah disampaikan. Tidak hanya, kalaupun ada kata selain maestro yang lebih dari itu disampaikan ke beliau Suwargi, pastinya kita akan memberikan apresiasi tersebut. Tapi yang jelas karya-karya yang sangat istimewa yang sudah menjadikan motivasi untuk anak-anak muda, menjadikan cintanya kepada ketoprak, nguri-uri kebudayaan, tradisi, dan lain-lain, serta memberikan modal ben ora ilang jawane sarta unggah-ungguhnya itu tadi adalah salah satu menjadi bagian menu-menu yang ada dalam prinsip lah ataupun juga keinginan dari seorang Pak Bondan Suwargi. Nah, nanti kalau untuk berpengaruhnya tentang anak muda sekarang, terkhusus adalah Gen Z yang tantangannya sekarang adalah HP, gitu Pak, dan juga tentunya masih banyak sekali saiki wong diajarke basa Jawa juga sudah semakin
sedikit untuk Ya. bisa mengetahui Ya. bagaimananya. Jadi Sobat Budaya jangan kemana-mana aja. Nanti kita akan kembali lagi mengupas tuntas gelar karya maestro yang sangat luar biasa di kesempatan hari ini, yang tentunya nanti kita akan tahu gebrakannya besok itu pemain nih sopo wae dan lain-lainnya. Jangan dipindah channel, nanti kita akan kembali lagi tentunya masih bersama kita di podcast Taman Budaya Yogyakarta dengan gelar Maestro Taman Budaya Yogyakarta. Warung itu buka ditoto sendok
Musik. Terima kasih Sobat Budaya, Matur Sembah Nuwun masih setia bersama kami tentunya dengan para narasumber yang sangat istimewa dan juga gayeng pol dina niki nggih untuk menghibur Anda semuanya dan menerima informasi-informasi yang tentunya persembahan dari Taman Budaya Yogyakarta nantinya di tanggal 11 Juni 2024 yaitu adanya gelar maestro dari beliau Bapak Bondan Nusantara. Yang tentunya juga tadi sudah disinggung tentang biografi, pengalaman, dan juga sebagai motivator yang sangat luar biasa untuk anak-anak muda yang berkreasi atau regenerasi yang ada. Pak Bambang Nyun Sewu, kalau tadi Mas Alti sudah menceritakan tentang beliau ini juga bisa menjadi teman, tidak ada perbedaan kasta Nyun Sewu walaupun beliaunya adalah sutradara penulis. Nyun Sewu saya umpamane cuma pemain gitu kan, mboten enten perbedaan apa-apa nih, semua dianggap sama dan sebagainya. Kalau kita membicarakan tentang hal itu berarti kan salah satunya menjadi support system sebagai para regenerasi seperti saya. Spirit yang sangat istimewa. Yeah. Nah, hal-hal seperti apa, bentuk-bentuk seperti apa spirit yang menjadi karakter seorang beliau Bapak Suwardi, Pak Bambang, Pak Bondan menika Pak Bambang. Monggo. Yang saya tahu persis, Mas Bondan itu kan bukan hanya memberikan pendidikan, ajaran pada anak-anak muda dengan di ruang-ruang formal. Betul. Misalnya ada workshop dan segala macam. Tapi rumahnya itu sangat terbuka untuk anak-anak muda. Sehingga banyak sekali anak-anak muda yang khususnya yang saya tahu tergabung di dalam tim pengembangan ketoprak itu, ngangsu kawruhnya itu di rumah. Ya, dan hampir tiap malam bikin pertemuan. Meskipun saya tidak setiap hari, hampir tiap hari, luar meskipun saya tidak selalu bisa hadir untuk ke situ, tapi selalu dapat kabar. Artinya apa? Artinya ruang-ruang formal itu tetap kurang bagi beliau, ya, untuk memberikan sesuatu. Karena ada hal yang memang tidak bisa diberikan di ruang-ruang yang formal. Betul. Misalnya memberi workshop di mana, tapi pas karena terkait dengan keterbatasan waktu dan segala macam. Nah, kebetulan anak-anak muda ini yang kemudian berhasil istilah kasarnya dipengaruhi supaya cinta dengan ketoprak ini mau hadir, dan kemudian disitulah ada proses lebih dalam. Jadi ada pendalaman yang saya sampaikan tadi, kenapa kemudian dalam 24 jam sehari itu Mas Bondan tidak pernah lepas dari ketoprak. Saya membayangkan ini mimpinya juga pasti mimpi-mimpi tentang ketoprak. Tidurnya kalau misalnya Gendikan pun juga sudah pada menjadi. saat tidur itu mesti ngomongin ketoprak gitu kan. Karena ya bagaimana tidak selalu ketika ada pertanyaan sering kadang-kadang ngontak, Mas Bambang mau tunggu di. Oh, saya kebetulan ada banyak kegiatan yang lain juga. Anu sakit, kamu mboten niku mangke selalu soal ketoprak. Ya, nanti malam akan anak-anak mau datang. Kita akan bahas ini ketoprak lagi. Ya memang tidak pernah lepas dari itu. Nah, daya aruh itu bagi anak-anak muda ini yang kemudian menjadi sangat besar, ya, sangat besar. Saya kadang-kadang ini begini ceritanya. Saya ini kan mendapatkan warisannya. Kebetulan dua sahabat saya ini, Mas Bondan Nusantara almarhum dan Mas Purwatmati almarhum, ini kan seperti Kang Senan. Padahal kami ini sebenarnya bertiga awalnya. Iya. Kang Senanya kan cuma selisih 1 bulan. 1 bulan lebih sedikit. Nah, pada waktu Mas Purwatmati sedo, saya langsung kontak Mas Bondan nangis dan saya bilang saya nggak tahu, nggak bisa berkata-kata gitu kan. Saya beri semangat dan itu masih saya simpan WA itu karena lewat WA, dan kemudian ketemu, dan kemudian ketika ketemu ya
memang sangat kehilangan Mas Bondan karena pada waktu itu Mas Purwatmawati baru menyelesaikan buku biografinya. Ya. Untung selesai dan sudah dicetak dan sempat beredar, baru berapa bulan beredar. Kemudian sekarang ini saya bukannya sendirian ya, tetap masih banyak teman-teman yang lain. Tapi kemudian anak-anak muda ini kan kemudian banyak bercerita tentang Mas Bondan. Betul. Karena kemudian sekarang rumah saya yang jadi sasaran, ya, jadi mau tidak mau jenengan jadi bapaknya sekarang. Pak Mon ini dos pundi. Ya wis ngene wae. Saya kemudian macak Mas Bondan. Artinya apa? Artinya kemudian pengaruh Mas Bondan ke saya juga sangat besar pasti. Baik, saya kemudian harus ngomong. Saya kemudian dengan keterbatasan saya ya, karena kemudian saya tidak hanya bicara tentang ketoprak saja, pasti kemudian bicara yang lain-lain. Nah, saya menemukan semangat-semangat yang kemudian saya anggap ini semangat yang luar biasa bagi anak-anak muda ini. Bagaimana Mas Bondan memberikan kepercayaan pada anak-anak muda ini sekarang untuk menjadi sutradara kalau zaman dulu ya. Itu kan setelah mengalami pergulatan yang luar biasa. Dan sekarang ini sebenarnya tidak perlu juga. Yang penting apa? Proses belajar itu proses mengalami. Kalau tidak mengalami hal yang pertama, dia tidak akan mengalami yang kedua dan seterusnya. Nah, selebihnya apakah dia akan benar-benar menjadi sutradara yang mumpuni, itu soal perjalanan nanti yang akan menentukan. Mas Bondan sudah meletakkan itu. Ada anak yang sama sekali tidak pede untuk menjadi sutradara, tapi kemudian pokoknya kue sutradara. Tetap dengan pendampingan. Kalau saya itu masih ngalami juga, maksudnya untuk mendampingi Mas Niki tolong diawasi, si Niki ngeten, si Niki ini kekurangannya dan segala macam. Artinya apa? Begitu luar biasa Mas Bondan menularkan ilmu dan semangatnya itu pada anak-anak muda, dan sekarang ini kalau bicara sutradara itu turah-turah, Mbak. Betul. Turah-turah dalam banyak aspek ya, Mbak. Aspek ya, maksudnya ada lebih ada kurangnya pasti. Karakternya masing-masing. Ya, pasti. Tapi mereka sudah tahu caranya bagaimana mensutradarai, langkah-langkah awalnya sudah tahu. Nah, ini sangat susah ditemukan di disiplin ilmu yang lain. Bahkan saya belum menemukan. Ya, teater atau tari atau disiplin ilmu yang jauh dari ketoprak, tapi ketoprak mampu melakukan itu. Dan itu bisa dicek ke anak-anak muda yang sekarang ini masih sering sering muncul ya. Mereka bahkan sekarang ini berinisiatif untuk memproduksi sendiri ketoprak mereka dengan keyakinan bahwasanya saya mampu dengan caranya. Betul. Kemudian sekarang ini dana tidak penting. Yang penting semangat. Gitu ya Pak Bambang Nyunsewu. Tadi kan sudah disinggung tentang ketegasan seorang beliau Pak Bondan. Nek muni jenenge wis ngestokken dawuh, kowe kuwi pantes, kowe iki mampu dadi sutradara. Apakah penilaian hal tersebut Mas Alti Nyunsewu, kacamata sutradara itu Nyunsewu tidak pernah salah atau gimana kalau menurut pandangannya Mas Al? Iya, kalau saya memahami Mas Bondan dari banyak interaksi kami sebelumnya, bahwa Mas Bondan ini kan selain berkesenian, ruang kreatifnya tumbuh itu kan juga di tengah pergerakan. Betul. Dengan latar belakang keluarganya, dengan aktivitas-aktivitasnya sebagai jurnalis dan lain sebagainya. Sehingga spirit pergerakan ini yang selalu juga mewarnai pemikiran-pemikiran beliau Suwargi, termasuk apa yang kemudian ditularkan pada anak-anak muda ini, dibuat selalu gelisah, dibuat selalu ingin berbuat lebih dan lain sebagainya. Sehingga ini yang menurut saya legasinya Mas Bondan ini sebenarnya tidak hanya dari
karya-karya yang secara artefaknya ada, misalnya naskahnya dan lain sebagainya. Betul. Tapi spirit untuk selalu harus berbuat sesuatu, gelisah untuk selalu berbuat sesuatu untuk ketoprak ini juga saya kira tertanam begitu. Meskipun kemudian pergerakan ini tidak harus selalu bersama dengan dirinya. Betul. Ini kan yang selalu ditumbuhkan, sehingga kadang juga kalau sesuatu mulai mapan itu malah nggak suka, Mas Betul. Bondan. Oh, Biasanya oke. malah di ulet-ulet riyen ngaten nggih. Istilahnya ya kowe tak colke nek aku jengi buntutmu kan ngaten nggih. Betul. Ojo kaya adate. Oh, coba ya. Kita atau nyekeli gimana? buntut juga enggak. Boten. Oh, Jadi memang kamu sudah waktunya tumbuh sendiri. Kadang jadi begitu. mau bener-bener bertransformasi Nggih. tanpa pegangan yang Nggih. istilahnya kowe ojo podo aku, Betul. kowe tak naik keyakinan Jadi maju. seperti itu tadi. Kalau perlu kamu berkompetisi dengan saya, Ya. seperti Oke. itu. Nah ini kan yang kemudian, tapi dia menumbuhkan lagi Oke. generasi berikutnya. Dan itu yang dan lain dinamakan sebagainya. spirit untuk anak-anak muda yang sekarang. Jadi spirit termasuk pergerakan ya. seperti Pergerakan. itu, bahwa sesuatu yang sudah tumbuh berkembang, berbuah ora kudu di selalu harus selalu dilekati oleh beliau. Ini yang saya kira sebuah pemahaman dan tentu saja kebijaksanaan seorang Mas Bondan ketika membiarkan generasi ini tumbuh, lalu tumbuh dengan ruangnya sendiri-sendiri, kemudian dia menyemai generasi yang baru, kemudian juga menumbuhkan dan selalu begitu, selalu berulang di ruang apapun sebetulnya, Mas Bondan. Ketika di ruang kesenian begitu, ruang kesenian agak banyak dinding yang dihadapi, ya dia bisa bergerak lewat ruang yang lain, lewat menopo LSM misalnya, tapi sama sih dirembuk yo ketoprak, lewat showbiz gitu ya, lewat ruang bisnis pertunjukan yang entertain begitu, tapi yo kembali lagi ketoprak, ruang televisi dan lain sebagainya, kembali lagi sebenarnya ini yang menurut saya luar biasa daya cair dan daya juangnya Mas Bondan di situ ya seperti Pak Bambang tadi, ini orang mati nih. Betul. Di ruang Setuju, apapun bisa menumbuhkan, bisa menyemai generasi-generasi baru, bukan hanya Gen Z loh. Iya. Kami waktu itu ya Gen X ya. Ya. Gen X dengan caranya ya iso tumbuh gitu. Betul. Dengan situasi pada saat itu, dengan kiat-kiat beliau melihat, artinya kan Mas Bondan selalu not zaman kelakon itu, Mbak. Dia bisa melihat era-era baru yang tumbuh, apa-apa yang kemudian bisa mempengaruhi pola-pola kreatif yang baru, pemikiran-pemikiran baru, ini kan dia bisa baca. Betul. Tidak kemudian ketoprak harus dengan gaya tertentu, dengan ini yang membuat saya kira berkembang. Dan pada saat itu Mas Alti mewakili dari anak-anak muda yang pada saat itu mewakili dari anak-anak muda yang mungkin pemahaman tentang ketoprak, baik ketoprak konvensional, ketoprak dagelan Mataram Baru atau apa semuanya, yang mungkin ada beberapa hal dari rekan-rekan yang sulit membedakan, dan disitulah tugas beliau untuk memberikan pemahaman atas hal itu ya. Saya kira juga pantas ketika kita menyatakan bahwa Mas Bondan Nusantara ini adalah bapak seni pertunjukan ketoprak modern. Oh begitu. Ya, saya kira Mas. Karena atas dasar Pak, maksudnya Mas Alti atas dasar untuk. Ya karena dia bisa mengikuti setiap perkembangan era itu, Bapak, Ibu. Jadi dia tidak berhenti pada satu bentuk, tidak berhenti pada satu komunitas, tidak berhenti pada satu cara. Jadi salah ketika ada orang menganggap Nyun Sewu mungkin salah satu oknum atau apa, kita tidak mengirikan atau menganankan bahwasanya beliau hanya sebagai sutradara ketoprak yang benar-benar klasik, konvensional dan sebagainya, itu salah. Semua all package, all the show. Iya, saya kira itu yang kemudian selalu kehadiran karya-karya Mas Bondan selalu bisa diterima. Karena ya itu tadi, mampu masuk melihat perkembangan era itu dan tidak sulit untuk diterima. Ya, tentu saja karena
wawasan beliau, Betul. keterbukaan beliau, Iya. kepercayaan beliau terhadap anak-anak muda. Yang Kenapa mengumpulkan banyak anak muda untuk bicara kebiasaan-kebiasaan itu? Ya. Karena pasti juga menyerap dari kami anak-anak muda. Iki opo to sakjane? Bukan hanya sekedar transformasi pengetahuan dan Betul. pengalamannya, J, tapi J, juga J. proses saling menyerap ini terjadi. Itu Iya. yang kemudian saya sampaikan tadi, menjadi equal, bicara, ngobrol, berdiskusi, bahkan sedikit menurut istilahnya berdiskusi secara agak Debat. keras gitu, Oh, iya. berdebat gitu. Berdebat. Ini bagian dari proses interaksi kami dengan Mas Bondan Iya. yang memang terjadi gitu. Makanya kita tarik ulur benang yang jadi satu. Nje. Bahwasanya beliau menjadi daya arus Betul. itu tadi ya Pak Bambang. Nje. ya, Nah, karena kadang melingkup kemudian semuanya. ada yang baper itu Nje. kan, itu Nje. masalah pergaulan Ya. sih. Masalah pergaulan, tapi mungkin yang saya kira boleh piknik kadoan apa gitu. Nawa Makura. Nama Makura. Nje, ya. Tapi Sekarang memang sangat luar yang saya biasa. pahami tentang Mas Nje. Bondan ini cara beliau ngurip-urip ketoprak, ngurip-urip generasi ketoprak, saya kira seperti ini. Termasuk dengan caranya yang banyak yang unik-unik. Betul sekali. Makanya kan enten ngemutekes kata sanjange nggih Pak Bambang. Saya pun iki nek kula luput lho nggih, wong kula nggih namung anu. Makanya ketika Nek luput rata. ketika beliau ataupun siapapun itu yang memang di mata kita adalah orang-orang yang hebat dan lain-lainnya, itu kan pasti nopo kemawon untuk cerita nggih, laku-lakon lampahnya itu pasti Yeah. akan bersinergi dengan Iya. yang berperan sebagai daya arus tersebut. Mekaten nggih Pak Bambang. Aduh, kula pun siapa? Main. Main. Baik pemirsa luar sewu Mas Aldi, Pak Bambang, luar biasa. Di segmentasi yang ini tuh seru sekali, bahwasanya tadi sudah banyak kita buka aja Sobat Budaya. Beliau ini nantinya akan menjadi daya arus yang sangat luar biasa dengan karya-karya beliau. Nah, salah satunya adalah nanti di tanggal 11 Juni 2024 kita akan saksikan karyanya beliau juga yang sudah dikemas oleh para rekan-rekan terdekat yang dikatakan Pak Murid-murid, Bambang Pak. tadi adalah aku dinilai warisan seperti itu, ya. Jadi nanti kita akan mendengar cerita dari proses serta siapakah yang terlibat dalam pementasan tersebut. Jangan kemana-mana dan jangan dipindah channel. Sebelumnya kita juga akan menyaksikan adanya Campur Sari yang akan menghibur kita di kesempatan hari ini bersama Ngepo Campur Sari dari Sleman. Dan jangan kemana-mana, tetap di podcast Taman Budaya Yogyakarta. Beri tepuk tangan yang meriah Ngepro Campur Sari. Virus Wilen Ngepro Musik. Anganku ngembara anak bos meko, ngitung lintang sesulo padang rembulan, tak goleki ana ngendi si panjarino, tak kirimi kidung tak ketak ing jantung, lalu ngitan long-longan kang rerambatan, amu soro angrangget siwangga, tak kirimi layang kitir, tak sampirke angin sumilir, ora krasa sliramu tansah tak pikir. Rino wengi wewayangmu beda atiku, singa terato saumpama kapan kaya aku bisa gegem lintang rangga indah
mekar ing ora kang jengkar ngelakang tanpa upama tunggu temete sing tirta kanggo nelesi lungko ketiga promosi enak. Angenku ngambara nembus mega lintang sesulo pada rembulan tak goleki ana ngendi si panjarina tak kirimi kidung tak ketak ing jantung lungitan lungan kang rerambatan omong soro angerangget jiwanggo tak kirimi layang kitir kasabar ke angin sumilen para rasa siramu tensa tak pikir Rino wengi wayangmu bedo hatiku sing terto saumpama kapan koyo aku bisa genggam lintang rangga indah rembulan aku sambat kuat lan muntah sabar Terto saumpama kapan koyo aku bisa genggam lintang rangga indah rembulan aku sambat kuat lan muntap sabar ing ora kang sengkar Kitir sumilir sampun. Oh, Sobat Budaya, terima kasih masih bersama kami di sini tentunya dengan acara yang sangat luar biasa, podcast Taman Budaya Yogyakarta. Boleh tepuk tangan yang meriah dulu yuk kita di sini. Keren sekali, narasumbernya juga istimewa, membuat saya menjadi semakin imunnya bertambah. Pak Bambang nek ngelihat saya, jelas, parek. Karena kita di sini sudah siap untuk menghadirkan informasi yang tentunya berhubungan dengan 11 Juni 2024 yang akan menjadikan momen kita semakin bangga, semakin menghargai karya-karya maestro, dan semakin kepengen wuri-wuri jangan sampai yang namanya ketoprak itu nyun sewu semakin menurun. Makanya nih Pak Bambang, persiapan yang ada di tanggal 11 Juni 2024 akan ada gelar maestro, yaitu karya dari beliau
beliau, Bapak kita, Bapak Bondan Nusantara, yang tentunya juga banyak sekali karyanya, surah perlu dihitung ya itu, pokoknya peh banget ya. Dan tentunya juga digelar maestro tersebut persiapannya udah berapa persen, pinten persen Pak Bambang? Lajeng dari keseluruhan yang ada di situ akan ada gebrakan apa? Wah, nanti jadi yang gurih Tapi begini, Dalam. Mbak Tunun, ketoprak itu jangan di persentase. Oh. Oh, semua pinten persen. Persentase Oh, kepiye? Biar tahu dihitung ya persentase Lah ini. gitu kok yuk melampaui teng presentasi niku pripun? Wani piro? Loh. Ini mboten. Yang jelas presentasinya pajaknya. Ah, Aku mah mboten melu-melu. Iki presentasi lho niku. tapi yang jelas begini, rencana pentas maestro ini akan mengangkat naskah berjudul Rembulan Wungu, Oh, karya Mas Bondan Nusantara yang ditulis tahun 2002. Rembulan Wungu, Ya, nggih, tahun 2002. 2002 yang naskah lama tapi pernah juga dipentaskan di tahun berapa belasan lah 2000 sekian. Bocoran ya, ini ya, spill monggo. sedikit. Ceritanya tentang Roro Hoyi sebenarnya pada zaman Amangkurat I. Nggih. Nah, cerita itu lumayan populer, tetapi sebenarnya yang menarik dari naskah-naskah Mas Bondan bisa jadi adalah bagaimana bangunan dialog-dialog yang muncul di dalam peristiwa-peristiwa masa lalu itu. Dan saya kira pikiran-pikiran yang dimunculkan di dalam naskah Mas Bondan ini bukan hanya sekedar lampah-lampah artinya soal peristiwanya saja, tapi background dari setiap peristiwa yang muncul ini sangat menarik. Dan sampai sekarang ini, kemarin kami juga bersepakat bahwa bagaimana naskah ini bisa didukung oleh generasi-generasi yang terdahulu. Artinya para sesepuh-sesepuh juga bisa dihadirkan. Kemudian generasi yang menengah, yang bisa jadi di level adiknya Mas Iya, Bondan, J. dan kemudian sampai dengan murid-muridnya Mas Bondan. Baik. Dan besok itu akan hadir dan tampil di dalam pertunjukan Rembulan Wungu. Yang paling sepuh tentu saja Pak Widayat. Baik. Beliau bersedia untuk terlibat. Kemudian ada Mas Sugiman Dwi Nurseto, J. ini level di adiknya Mas Adik, Bondan. J. Kemudian ada Mbak Hargi Sundari, J. itu juga sempat jadi muridnya Mas Bondan juga. Kemudian ada Mas Dalijo. Ya. Kemudian selebihnya memang anak-anak muda yang akan dilibatkan. Muda dari sisi usia juga, selain bisa jadi ada banyak yang mengenal ketoprak belum lama. Baik. Artinya dari sisi durasi persinggungannya dengan ketoprak belum lama, tapi kerentek untuk kemudian Derek gitu, J. terlibat itu sangat tinggi. Baik. Ketoprak ini nantinya akan disutradari oleh sebuah tim murid-murid Mas Bondan. Iya. Ya, anak-anak muda yang pada awalnya ragu-ragu Dengan nama? ragu-ragu untuk menerima mandat nyutradarai. Apot saja nggih punan nggih. Dan pulau. Saya juga pura-pura jadi Mas Bondan ini. Oh baik. J. Orang aku iso. Iya. Sampo saja saya juga orang aku iso. Yuk. Ning nggih tetep benten nggih. Wah, ini dikancani ya sungguh gampang. Oh, Pokoknya iya. mereka harus diyakinkan. J. Wah, jelas iso. Aku tahu nyutradara apa. Wih, niki wis cukup wis. Nah, niku kados Pak Bondan saya sendiri. Wis cukup wis. Terus kemudian ini engko digantani. Iya. Pokoknya ketika menyuruh seseorang, golek sing liyane kon Iya. nempel kayak gitu kan. Nah, proses sudah berjalan, kemudian latihan-latihan sudah
berjalan, diawali dengan reading dan seterusnya. Nah, saya kira ini akan menjadi pertunjukan yang menarik karena background soal ini sebuah karya Mas Bondan yang di tribute to Bondan Nusantara sendiri. Artinya bagaimana karya Mas Bondan untuk Mas Bondan ini bisa benar-benar mewakili kecintaan masyarakat Ketoprak pada Mas Bondan, dan ini sebagai sebuah respon balas budi sebenarnya pada apa yang sudah dilakukan oleh Mas Bondan Nusantara. Betul sekali. Dan tentunya harapan kami pun juga semuanya akan menghasilkan sesuatu hal di mana nantinya Bapak hadir di tengah-tengah situ. Dengan sinergi dan juga aura-aura Bapak yang akan memberikan pangestu, restu, izin, lancar semuanya. Nah, kalau Mas Alti sendiri dari segi perekrutan pemain sudah tidak bisa diragukan lagi, Nggih. Dari para senior ada beliau Pak Widayat, Pak Sugiman, wonten Pak Dalijo, Bu Hargi yang sudah disebutkan, masih banyak lain lagi ya. Dari sudut pandang panjenengan menyakup tentang hal tersebut, mendasari hal tersebut, itu seperti apa? Saya kira momentum pertunjukan ini kan memang tribute untuk Mas Bondan. Tentu saja itu ya momentum kita bersama para pelaku seni ketoprak untuk memuliakan Mas Bondan Nusantara Suwargi yang kemudian lewat karya-karyanya, lewat keterlibatan beliau-beliau. Saya yakin kok kalau ini open call gitu, wah pasti banyak sekali makanya yang ini saya tidak perlu tanya caranya seperti apa gitu. Karena saya yakin orang saya nganggo coro Mas, kan ngoten. Saya yakin itu. Makanya sudut pandang dari penilaian Mas Alti yang saya tanyakan kok, saya yakin pasti beliau-beliaunya tuh pasti akan kerso gitu. Sehingga juga harapannya pertunjukan ini kan menjadi satu cara untuk menghormati Mas Bondan Nusantara. Tapi pun demikian, saya kira kehadiran para pelaku-pelaku seni ketoprak, seniman, budayawan Jogja, kolega Mas Bondan, teman-teman Mas Bondan nantinya ini menjadi sebuah momentum kebersamaan untuk mengenang beliau yang sangat luar biasa. Sehingga malah saya kira kok momentumnya itu yang menjadi penting. Bahwa pertunjukan ini menjadi mediumnya, bahwa semua orang hadir untuk mengenang beliau. Untuk ya saya kira pengakuan itu pasti ada, harus pasti dan juga ada, harus ya Mas Alti. Pasti ada, pasti ada yang ya untuk program ini saya kira ketokohan-ketokohan seperti Mas Bondan Nusantara ini kan pasti akan selalu ada, selalu akan lahir di Yogyakarta. Dan dari Mas Bondan ini kita juga bisa banyak sekali belajar bagaimana dedikasi seorang seniman untuk mencintai seni yang dia geluti, dia percayai, tidak untuk menghidupi dirinya, tapi juga dia menghidupi kesenian itu. Ini juga saya kira luar biasa juga program. Dan nanti akan daya tarik rasa kangennya sama beliau pun juga nanti akan terasa di situ. Mas Alti, Pak Bambang. Kalau secara pertunjukan kami sangat percaya sinergi lintas generasi ini tentu akan menghadirkan sesuatu yang baru. Yang ini juga saya kira kalau yang menyutradarai Mas Bondan sekalipun ya komposisinya seperti ini kok gitu. Jadi komposisinya seperti ini kok begitu. Itu seperti yang diketikkan Pak Bambang tadi, warisan yang memang mencoba untuk podo karo Mas Bondan. BKB ki lek ngrasake Mas Bondan ki ono ning kene kan ngoten nggih kan ini Pak Bambang nggih. Dan mungkin juga ngeten Mas Bambang dan Mas Alti nyun sewu, kalau dari apa ajakan atau apa, saya yakin nanti begitu pamfletnya sudah keluar kan pasti sudah penasaran juga dan lain-lainnya. Nah mungkin dari keterlibatan yang sudah ada dan sebagainya, ada nggak yang benar-benar orang-orang baru atau mungkin benar-benar pure setelah mengetahui beliau itu setelah beliau sudah tidak ada gitu, ada nggak? Benar-benar newbie gitu loh, atau semuanya sudah? Ya, karena pertunjukan ini kan tidak bisa melibatkan terlalu banyak orang, karena pertunjukan yang sebenarnya pertunjukannya sederhana, karena
karena jumlah pendukungnya itu sudah jelas, kemudian kita tidak bisa menghadirkan prajurit 100, itu kan nggak bener. bisa. Iya. Panggungnya nggak cukup. Betul. Ampun presentasi dong ya. Saya cuma cerita panggung Oh, aja, bukan oke, yang lain. Nah, mohon dulu. sehingga memang yang kita ajak minimal hampir semuanya tahu siapa Mas Bondan. Baik. Ya, hampir semuanya tahu siapa Mas Bondan. Ya. Dan anak casing ini yang menentukan sebenarnya di timnya murid-muridnya Mas Bondan. Maksudnya dia kemudian menawarkan, Pak niki ya kalau saya misalnya sing sepuh sinten Pak, ya sing sepuh yang masih sugeng nak Pak Widayat, kemudian yang lain ada tapi sepertinya secara fisik sudah tidak memungkinkan kayak gitu. Kemudian ada saya ngontak misalnya Mbak Hargi, Mbak Hargi nganu mbok tolong dikontake, ya tak kontake. Ya. Saya lebih ngomong saja ke anak-anak muda ini. Tapi saya percaya sepenuhnya pada mereka. Kemudian ada yang menarik karena tanggal 11 itu juga ada pameran kecil tentang Mas Bondan. Jadi benda-benda peninggalan Mas Bondan itu juga akan ikut di display. Ada foto, mungkin juga ada ageman, beberapa hal yang benda-benda yang memorable gitu, memorable Dan itu gitu. akan diletakkan di Nyun Sewu di bagian dari properti panggung atau ada di tempat? Tidak, itu nanti akan ada di depan. Oh ngaten. Ya. Jadi begitu masuk ngelihat apa yang di Nah, meskipun ini tim Taman Budaya sudah memikirkan displaynya nanti bagaimana, gitu. Itu PR-nya. Gitu J. Nah, Nyun Sewu, Pak Bambang dan Mas Alti, mungkin singkat saja ajakan untuk masyarakat untuk datang dan hadiri gelar maestro yang luar biasa besok di tanggal 11 Juni 2024. Untuk closing statement kita, monggo silahkan. Pak Bambang. Pak Bambang, monggo. Mas Bondan akan hadir kembali tanggal 11 Juni 2024 jam 17.30 malam hari di Concert Hall Taman Budaya Yogyakarta. Silakan hadir dan menyaksikan sebuah karya maestro Bondan Nusantara. Di pukul berapa tadi? 17.30? 19.30. 19.30, baik. Dan mungkin Mas Alti bisa menambahkan untuk Sampun, ajakan saya dan kira juga harapannya? Sudah titik sekali Oke, ini baik. tadi. Closing statement dari Pak Bambang. Baik. Monggo rawuh sedaya. Ya, Jadi. dan harapannya semua sukses Semua Dan sukses. yang- sangat Yes. doanya. Betul. Iya. dan bersinergi bersama untuk menjadikan simbiosis mutualisme demi seni dan juga tradisi, yaitu adalah ketoprak. Mengatakan J. Pemirsa luar biasa, terima kasih Mas Alti, terima kasih Pak Bambang, matur sebagian sangat. Mbak bilang ada kelopatan dalam, banyak sekali yang sebenarnya 1 jam itu kurang untuk mengupas beliau ya, karena banyak sekali yang perlu disampaikan secara kiat-kiat yang sangat luar biasa yang dicontohkan untuk para regenerasi pecinta ketoprak, terkhusus para generasi Z yang sekarang ini yang perlu kita kembangkan secara perlahan tentunya. Tapi tentunya Sobat Budaya, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa tanggal 11 Juni 2024 datang dan saksikan berbondong-bondong pukul 19.30 di Taman Budaya Yogyakarta akan ada gelar maestro yang sangat luar biasa yang tentunya akan disajikan secara menarik dan juga epik. Jadi matur suwun, saya di sini Yanti Lemu, Mas Bambang dan juga Pak Mas Alti mengucapkan terima kasih. Seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan akan ditutup dan diakhiri dengan sebuah lagu spesial bersama Ngepro Campur Sari yang berasal dari Sleman. Tentunya terima kasih, pamit undur diri. Salam budaya, lestari budayaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Indonesia. Matur nuwun. Ngepro lho iki. Wasik. Sumringkit angin
Yon raja telanging ati angan-angan dumlawang suwang ing wengi sepi tansah angranti tekamu doyayi